padel ini di Indonesia itu jadi virus. Iya. Kalau sekarang dulu kita cari lapangan tuh bisa antri. Olahraga ini gampang diterima sama masyarakat di Indonesia. Iya. Terutama saat ini di Jakarta ya. Kalau gue bilang sih, aduh lapangan padel tuh udah sama kayak Alfamart bro. Kita pengen punya atlet di masa depan yang bisa main di 2032 itu. Nah makanya kita tarik ke belakang ini, di tahun ini, pertama kali kita bikin yang namanya youth kategori, under 14 dan under 16. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mindshifters, balik lagi bareng gua Kevin Sultan di Mindshift Podcast by Hyperbuzz. Beberapa tahun kebelakangan nih kita jarang banget sebenarnya denger kata padel, cuman akhir-akhir ini tiba-tiba jadi sprawling di mana-mana gitu. Sekarang lapangan padel penuh, terus story Instagram isinya rally semua. Banyak yang bilang juga ini tuh olahraga yang paling cepat naik ya saat ini trennya. Tapi banyak yang skeptis. Ini tuh sebenarnya sport seriusan atau tren FOMO aja? Karena ya mulainya dari anak-anak hits gitu. Padahal banyak juga ya yang ngarep dengan hype tinggi banget gitu. Ini tuh bisa jangan-jangan bisa jadi masa depan olahraga baru Indonesia dan kita bisa cetak prestasi di sini. Dan hari ini maka dari itu gue bakal ngobrol-ngobrol bareng Kak Bugi Setiawan, Sekjen ya, Sekretaris Jenderal dari Perkumpulan Besar Padel Indonesia, PBPI. Dan Kak Bugi ini bukan pengurus biasa, tapi beliau ini aktif mendorong profesionalisasi padel Indonesia. Kak Bugi, selamat datang di Mindshift. Thank you. Boleh mungkin perkenalkan diri terlebih dahulu untuk para Mindshifters di sebelah sana. Oke. Halo Shifter. Nama saya Bugi Setiawan, posisi saya di Perkumpulan Besar Padel Indonesia sebagai Sekretari Jenderal atau kalau dalam arti kata tuh ibu rumah tangganya federasi ya, yang repot sana sini gitu ya kan. Siap. Pokoknya apapun itu arahan dari ketua umum itu harus saya lakukan 1000%. Yoi, menjadi ibu rumah tangga alias palu gada ya. Gitu. Semuanya ada pokoknya disikat deh pokoknya kalau untuk Sekretari Jenderal. Kak Bugi, aku penasaran nih sebenarnya perihal latar belakang Kak Bugi. Aku baca-baca katanya dulu tuh malah Kak Bugi ini atlet basket ya. Betul. Juara IBL malah ya. 2004. Nih kalau kita baca ya bersama Satria Muda ya. Dan finalis di tahun 2005. Dan tapi sekarang tiba-tiba bisa pivot ke organisasi padel. Apa momen pertama kalinya tiba-tiba bisa ke sini dan kayak gimana sih sebenarnya sepak terjangnya dulu? Untuk sepak terjang di dalam apa nih, basket atau dalam padel nih? Padel aja. Ya mungkin story-nya lah dari basket kenapa tiba-tiba bisa ke sini. Oke, sebenarnya memang background-nya betul. Jadi selama 11-12 tahun tuh di pro level kompetisi basket tertinggi di Indonesia. Itu tuh pernah memperkuat salah satu tim terbaik di Indonesia, Satria Muda, Aspak Jakarta. Dan Aspak Jakarta saat ini sih sudah tidak ada ya. Namun pada saat sebelumnya itu salah satu tim papan atas yang sangat ditakuti. Kemudian pensiun nih di tahun kalau nggak salah 2010-2011. Pensiun karena merasa bahwa takut nih masa depan di basket ini akan seperti apa. Terus kayaknya perlu hal-hal di luar basket yang bisa menjadi jaminan hidup di masa depan. Akhirnya memutuskan untuk pensiun. Pensiun dini pada saat itu di salah satu klub di luar dari Aspak ya kalau nggak salah waktu itu Hang Tuah. Hang Tuah Jakarta masuk top skor liga number 3 kalau nggak salah waktu itu nomor 3 top skor liga, memutuskan untuk stop deh udah kayaknya basket sudah cukup di usia yang kalau nggak salah umur 28-29. Akhirnya saya kerja. Saya masuk dunia profesional, bekerja di salah satu bank waktu itu, terus nggak betah, pindah ke stasiun TV. Pindah stasiun TV juga sama nggak betah. Sebagai apa itu Kak dulu? Akun eksekutif di TV. Terus di bank juga sebagai marketing. Nah akhirnya pindah lagi ke bank lagi di salah satu bank swasta sambil kuliah dan siaran bola waktu itu. Sportscasting berarti. Ya, jadi sportcaster ya atau sportcaster. Jadi tiga kegiatan yang dilakukan dalam
tahun tersebut. Jadi waktu itu ambil S2, kelar satu tahun 4 bulan, terus bekerja di salah satu bank, sama malamnya langsung kuliah bla bla. Setelah selesai kuliahnya switching pindah ke stasiun TV lagi, Ya. ke MTech Group lah. MTech Group bisa Iya. di-mention lah namanya apa ya, salah satu TV nasional terbesar di Indonesia. Nah dari situ ternyata apply ke Under Armour Indonesia Oke. pertama kali. Iya. Nah disitulah saya membawa Under Armour Indonesia growth di Indonesia dan menjadi salah satu brand ternama lah ya Iya, di Indonesia pada saat recognizable itu. banget, Itu di undernya saya sama ownernya itu Pak Robin Lim. Nah setelah itu saya pindah ke Asiana Soccer School. Oke. Asiana Soccer School ini sekolah sepak bola yang afiliasinya ke luar negeri. Nah di bawah dari keluarga Pak Ginanjar Kartasasmita, mantan menteri zaman dulu Pak Harto. Nah anaknya ini Pak Agus Gumiwang Kartasasmita Iya. dan Gali Dimuntur Kartasasmita adalah bos saya langsung. Oh, Nah, oke. Gali Dimuntur Kartasasmita pada saat itu di tahun 2023 diminta untuk menjadi ketua Federasi Padel di Indonesia. Akhirnya dinamakanlah PBPI. Nah, Yeah. Pak Gali telepon saya nih. Kita manggilnya Pak Ketum. Telepon saya, Buk, tolong do your job, besarkan olahraga ini di Indonesia. Itu tahun berapa tuh? 2023 itu, 2023 akhir menuju ke 2024. Oke. Oke. Pasca pandemi dikit-dikit Pasca lah ya. pandemi lah pokoknya. Nah udah akhirnya gue searching nih. Gue searching terus cari nama padel. Oke. Tapi typo. Iya. PADD Jadinya pedal kayak dayung iya, ya kan? dayung. Di situ gue, olahraga dayung. Berarti di Ancol dong, gue bilang gitu kan sama ketum. Apa sih lu, dibilang gitu ya kan. Ini olahraga tenis kombinasi sama squash, dia bilang gitu. Oh, ya udah, akhirnya gue cari lagi padel. Gue cari, olahraga apaan nih? Terus gue bilang, Tum, oke deh, gue bilang gitu ya kan. Gue besarkan, tapi gue kayaknya nggak mau main ya, gue bilang gitu. Kayak ini bukan olahraga gue banget, gue bilang gitu ya kan. Gue tuh lebih ke basket, sepak bola, Iya. sama gym lah waktu itu. Iya. Udah. Akhirnya 2023 menuju 2024 mulailah kita pelan-pelan grassroots. Nah lapangan itu tuh baru ada 2 di Jakarta. Enggak sih, Jakarta baru ada 1, Banten 1. Oke. Jadi Tangerang ya jatuhnya ya. Iya, jatuhnya Tangerang, Banten. Itu ada Verde. Iya. Lapangan di PIK 1 atau PIK 2. Itu pertama kali lapangan yang ada di Jakarta, di Banten. Terus di Jakarta itu ada di jalan deket tukang pijit Haji Naim, tau gak sih? Cilandak. Itu namanya Raket Paddle Club. Oke. RPC kita manggilnya. Itu pertama kali Oke, lapangan 2 yang itu ada ya? di Jakarta. Iya. Mulai observasi di situ. Terus di Bali sudah ada. Oh. Di Bali tuh udah lumayan banyak. Di Bali sudah ada jungle, udah ada island, udah lumayan banyak lah. Iya. Observasi di sana, lihat olahraganya kayak gini, mulailah suka karena mainnya ternyata cukup gampang, gitu ya kan. Jadi nggak perlu power. Iya. Terus kita beginner main friendly lah ya. Betul, tepak-tepok aja lah. Tapi pada saat main di Bali, kita main sama bule sosok ini mah gampang gitu ya kan, mah gampang. Gue inget banget ya waktu itu sama ada Akas sama ada Raihan waktu itu. Mainlah kita di Bali Sama turis yang sama di sana. bule di Iya. sana lah ya kan. Bro dicetak bro, cuma main 30 menit, 2 set 6-0 6-0. Serius? Wah, Kita main 6-0 6-0 gak ada Gagal sama maning. sekali. Udah bilang, terus dalam hati, ini bukan olahraga gua nih. Oke lah, gue besarin ini aja. Tapi pada saat itu juga memang olahraganya baru mulai. Gitu Iya. sih bro. Itu awal mula kejebak di padel. Awal mula banget. pasca pandemi lah ya. Pasca pandemi. Tapi kalau aku mau tanya opini Kak Bugi sendiri nih, di Indonesia ya, kenapa tiba-tiba seolah-olah nih kayak dari semenjak tahun itu terus 2024, 2025 sampai sekarang kok tiba-tiba growth-nya bisa secepat itu ya? Ya nggak sih, kayak tiba-tiba muncul court di mana-mana, Iya. di mana-mana. Apa yang bikin padel lebih aksesibel kira-kira dari mungkin olahraga serupa ya, mungkin tenis atau squash mungkin dan Oke. akhirnya jadi sprawl gitu. Oke, backgroundnya dulu ya dari si padel ini ya. Iya. Sebenarnya padel kan sudah masuk udah lama banget sebenarnya. Jadi itu dia ditemukan kalau nggak salah itu di tahun 1969 Oke. di Meksiko. Namanya kalau nggak salah Conquera namanya, dari orang Meksiko ini. Terus dia hijrah
di tahun 1972 atau 74 Heeh. itu ke Spanyol. Oh, oke. Nah, di Spanyol dia itu bawa nih olahraga ini ke Spanyol. Nah, ternyata di Spanyol tuh diterima karena kan mayoritas Spanyol tuh banyak yang pemain-pemain tenis kan. Iya. Pemain tenis di sana kan banyak yang jago-jago kan. Diterima di sana. Kemudian tahun 1990 rajanya kalau nggak salah tuh pangerannya itu suka main itu, dibesarkan membuat liga gitu ya kan. Nah, 2014 atau 2015 mereka sudah ada liga internasional. Namanya itu waktu itu World Padel WPT, World Padel Tour. Nah, mereka bikin. Nah, akhirnya di kita ini kenapa lebih semarak lagi karena ini olahraga di luar itu adalah salah satu the world sport faster yang tercepat di dunia lah, olahraga paling cepat penyebarannya di dunia. Nah, itu di Swedia aja udah cepat banget, tapi kan mereka mengalami decline dalam lapangan ya. Kenapa? Karena lapangan jumlah mereka yang banyak itu tidak sesuai dengan Minat orangnya. bukan minat penduduknya. Oh, dikit ya? Iya, Iya, jadi iya. penyebaran lapangan mereka di sana itu nggak sesuai sama jumlah penduduk mereka. Iya. Akhirnya makanya jadi lapangannya sepi, banyak yang tutup. Di Indonesia tuh beda. Di sini banyak banget. Indonesia hampir 300 juta bro penduduknya bro. Asli. Ya kan, lu bayangin banyak banget. Iya. Terus di Banyak sini, yang gabut lagi pengen nyari. terus di sini olahraganya itu orangnya kan memang senang dengan olahraga yang baru tiba-tiba jadi booming kan, cepet Iya. kan. Orang sini tuh kemakan tren dan emang seneng sama hal-hal yang berbau socializing sih. Nah, itu gue Gampang. setuju, Iya. gue setuju. Apalagi generasinya lu juga ya, Iya. pasti pengen banget gitu ya kan. Cuma mungkin harus menunggu sesuatu nih, karena pada saat ada ombaknya dulu lah gitu. betul. Nah, si padel ini 2024 itu udah mulai kompetisinya itu ada. Oke. Kompetisinya udah banyak, udah eksebisi, ada Pak Road to Pond dan lain-lain di Indonesia, di Bali juga udah ada. Iya. Nah, 2025 bro, launchingnya yang bener-bener si padel ini di Indonesia itu jadi virus. Iya. Kalau sekarang dulu kita cari lapangan tuh bisa antri. Iya. Lo bisa mau main nih, lo book, lo baru dapet mungkin 1 bulan setelahnya. War ya. Iya, lo harus war. Malah ada yang bilang, gue sempet pernah di WhatsApp nih Iya. sama temennya bokap. Kamu kan sekjen di PBPI nih, di Federasi Padel. Kamu urus dong tuh masalah-masalah mengenai calo lapangan. Dah lo calo lapangan gitu ya kan. Terus gue bilang, Om, calo lapangan maksudnya gimana? Nih ada nih yang jual lapangan kayak gini-gini nih. Wah, udah ada reseller calo-calonya Betul. gitu ya, kayak beli tiket festival. 2024 tuh ya, 2024 sampai Iya. 2025 awal. Iya. Itu tuh banyak banget orang-orang yang jual-jual lapangan. Reclub, fenomena reclub juga kan lumayan tuh. Reclub di mana-mana kan, kayak lo mau main, akhirnya reclub itu menjadi salah satu pendapatan buat seseorang yang lumayan. Ya misalnya gue punya reclub, Iya. ya kan pada zaman itu. Gue sewa lapangan cuma 1 jam sekitar 800.000. 2 jam misalnya 1.600.000 ya kan. Gue jual untuk ke 16 atau 20 orang. Gue udah ada 2 lapangan misalnya 1 jam atau 2 jam 2 jam. Iya. Gue jual ke orang tuh mungkin 300 atau 400. 20 orang ikutan, gue udah cuan bro. Iya. Ya enggak? Iya, 1 benar. bulan malah ada teman gue yang jadi salah satu owner reclub itu sebelumnya di awal. 1 bulan pendapatan dia tuh bisa 50 juta lebih bro. Lumayan banget. Dari reclub doang gitu ya kan. Nah makanya menurut gua sih itu kan boleh dibilang membuka lapangan kerja juga ya kan. Iya. Pendapatan orang. Selain lapangan padel, lapangan Betul. kerja. Yang kedua, hal lain yang membuat semarak adalah ini olahraga gampang bro sebenarnya. Gitu ya. Tapi Gampang, bedanya apa sama tenis? Karena aku baru-baru ini beberapa bulan Main tenis. les tenis, Oke. masih les sih. Sekarang berapa bulan? 4 bulan. 4-5 gitu sih. Udah main? Udah main? Tapi game sesama temen aja, Game sama teman. sesama bikin. Oke. Kalau main di tenis, udah pasti lu bisa main di padel. Udah pasti. Oh gitu ya. Lu udah one step ahead Oke. dibandingin anak padel yang baru. Oke. Ya kan? Kalau gua jujur, gua bukan dari olahraga raket. Iya. Oke. Jadi gua perlu adaptasi. Jadi olahraga ini kalau buat pemula, buat pukul-pukul aja sih oke gitu ya kan. Lu nggak perlu teknik khusus. Iya. Karena kalau misal lo di Kayak pingpong aja berarti gitu. Betul, kayak di tenis. Pingpong raksasa berarti gitu ya. Kalau di tenis kan lu perlu
ada pukulan inilah, pukulan itulah, Iya, terus backhand, gripnya harus, forehand, iya kan, ini gripnya harus inilah, continental, slice itu apa gitu ya Iya, kan. Kalau di padel ya lu mau pegang kayak gimana silakan, yang penting bolanya balik. Oh, emang basically ya udah, Ya udah, objektifnya itu aja gitu betul. ya. Jadi lu pukul aja balik, yang penting pada saat lu pukul jangan kekencengan. Oh, power ya. Oke, Kalau power. kekencengan nanti lu langsung direct out bolanya gitu ya kan. Kepelanan pun juga nyangkut. Makanya yang namanya padel tuh masalah hati bro mainnya. Gimana tuh masalah hati? Jadi lu harus pakai feeling, bener-bener feeling. Oh, oke. Jadi lu harus balikinnya, powernya harus sesuai gitu ya kan. Dirasa-rasa aja ya. Betul, makanya kalau di padel itu lu memanfaatkan unforced error namanya. Unforced error. Kesalahan sendiri lawan lah. Oh. Jadi lu pada saat main intensitas tinggi, akhirnya lu salah sendiri. Nah itu lu jadi poin. Makanya kalau main padel itu rally-nya panjang. Satu, itu membuat orang jadi seneng. Iya. Bakar kalorinya tinggi, apalagi buat ibu-ibu ya, Iya. ibu-ibu yang ngantar-ngantar anak sekolah. Ini Bumut-bumut ya. betul, muda, ibu-ibu ya. muda itu seneng nih olahraga ini. Bakar kalorinya tinggi, fun. Mungkin kalau misalnya lagi ada permasalahan dalam rumah tangga, dihajar tuh pelatihnya pakai bola sekencang-kencangnya nggak apa-apa. Lah biasa deh. Kalian stress management. Iya, dan satu lagi yang bikin hormonnya lebih bagus lagi adalah pada saat bolanya itu mantul di gelasnya. Oh iya, dia ada bantu ke Tuh. belakang. Nah. Pada saat lu bisa balikin, lu tuh punya rasa apa ya? Kepuasan Iya. yang membuatkan otak lu tuh berpikir. Jadi pada saat lu bola mantul, tuk 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 gitu kan, lu kan harus nunggu timingnya, Oh iya. ya kan? Pada saat lu bisa balikin itu, wah, Serotonin dan endorfin tuh langsung ya. nah Zam. itu bro. Jadi lu ada hal-hal lain di luar dari permainan yang membuat lu tuh lebih kayak kesenangannya keluar. Iya. Yang terakhir adalah menurut gue nih ya, padahal itu kenapa orang jadi sangat suka. Karena pada saat lu setelah selesai main, lu tuh tidak pernah merasa lelah. Selesai main, lu malah seger. Kebawa fun dan Betul. seger ya. Yang kedua, lu diajakin main lagi, lu nggak akan capek. Ayolah, main lagi. Iya, Diajakin main. Bener sih. Tapi kalau misalnya kayak gue nih di basket atau gue suka bola, begitu gue udah main satu game, gue suruh main lagi, gue belum tentu mau. Capek sih. Capek soalnya kan. Bener. Kalau di padel lu main 2 jam aja belum tentu puas bro. Tenis juga capek sih dibandingkan padel ya. Makanya, nah di padel itu kenapa olahraga ini gampang diterima sama masyarakat di Indonesia. Iya. Terutama saat ini di Jakarta ya. Kalau gue bilang sih, aduh lapangan padel tuh udah sama kayak Alfamart bro. Asli. Asli. Gila. Menjamur. Menjamur Baru belok di dikit mana-mana. tuh. Wah, Parah. ada lagi. Ada Parah. lagi. Ada Tapi lagi. itu PR juga buat federasi lah ya, kita Iya. semuanya, supaya ini olahraga tidak menjadi seasonal, tidak Iya, menjadi takutnya musiman dan musiman. lain-lain. Itu sih yang jadi salah satu PR buat kita, makanya kita lebih fokus untuk ke pembinaan, prestasi dan lain-lain. Nah, aku mau itu tadi kata-kata keyword yang menarik tuh soal seasonal. Mau bahas soal implikasi sosioekonomiknya sih soal si fenomena padel ini ya. Kan ya tadi seperti yang kita ketahui secara bersama lah gitu, anak-anak Gen Z seusiaku, zilenial juga mungkin ya, dan ibu-ibu muda gitu seneng gitu nyari keringat tuh buat having fun. Cuman banyak jadinya orang yang melihat olahraga padel ini memiliki stigma sebagai olahraga urban ya, yang Urban, oke. mungkin ya menurut pemahamanku yang memiliki stigma premium. Nah, ini tuh sebenarnya menjadi fenomena yang secara alamiah terjadi seperti itu aja karena memang tumbuhnya di Jakarta dan sprawlnya di sini gitu. Yep. Dan atau gimana nih menurut Kak Bugi sendiri, apakah ada resiko olahraga ini tuh terlalu diposisikan menjadi sebagai status simbol sosial aja gitu, Oke. atau gimana? Olahraga ini kenapa menjadi salah satu olahraga yang boleh dibilang kastanya kasta tinggi lah istilahnya lah ya. Iya, ada stigma. Sebenarnya sih gue nggak setuju dengan hal tersebut, karena mungkin olahraga ini tuh karena awalnya rata-rata di Bali itu yang main bule kan di awal, ya kan. Lokalnya tuh bahkan waktu di awal-awal gue observasi di tahun 2024 awal, memang belum banyak warga lokal yang main. Iya. Di Bali ini terutama ya kan. Terus di Jakarta pun juga masih sedikit yang main kan. Harga lapangan itu masih cukup mahal. Ya. Ya kan, masih cukup mahal. Itu mungkin menjadi stigma masyarakat. Karena belum banyak juga sih. Betul, stigma masyarakat di mana olahraga ini menjadi olahraga yang Elit nih. elit nih apa semuanya. Nge-brandingnya ke sana. Yang kedua pada saat itu adalah banyak
pecinta-pecinta olahraga lain, ya kan? Contoh misalnya yang tadinya hobi golf, Iya. oke, yang tadinya hobi sepeda road bike gitu ya kan? Itu kan hobi-hobi yang cukup lumayan mahal ya. Itu mereka ketemu sama olahraga baru nih yang namanya padel, mungkin ketemu, jadi mereka mencoba, ya kan? Jadinya akhirnya banyak orang-orang yang strata sosialnya mungkin boleh dibilang tinggi mencoba lapangan itu jadi terimage, ya kan, di awal. Nah kemudian olahraga ini juga kan di awal belum memasyarakat kemana-mana, sentralisasinya masih Jakarta minded pada saat itu. Di Bali masih sedikit kurang, paling banyak 2024 itu pemain-pemain yang main olahraga padel itu paling banyak tuh di Jakarta, Iya. lokal-lokalnya ya. Iya. Kalau di Bali ya udah pasti bule. Nah hal itu yang mungkin menjadi salah satu kenapa olahraga ini menjadi stratanya itu premium. Tapi seiring berjalannya waktu, lapangan ini kan lama-lama kan makin banyak, ditambah lagi dengan fokus dari federasi untuk pembinaan Iya. pembinaan pemain-pemain yang akan berkancah di internasional event. Yang which is sebenarnya pemain-pemain tersebut pastinya kalau misalnya memakai lapangan bukan dengan harga yang tinggi kan. Iya. Nah, beruntungnya sekarang pada saat ini olahraga ini tuh udah mulai menyebar nih. Bahkan harga-harga lapangan sekarang sudah tidak terlalu mahal. Karena udah banyak juga Udah ya. banyak. Jadi itu tuh sebenarnya apa ya? Kenapa menjadi seperti itu hanya karena masalah supply dan demand, Bro. Iya sebenarnya Ya ya. kan? Jadi, heeh. Lapangannya sedikit pada saat di awal, demand-nya tinggi banget. Jadinya makanya positioning dari si lapangan itu ya dia Price-nya pasti di atas. iya, sorry ya. Mumpung lagi diminati banyak, ya gua taruh harga segini gitu ya kan. Paham. Ya kan? Walaupun istilahnya yang main niche market gitu ya kan. Tapi yang ngantri panjang, Bro. Bener. Ya kan? Dan lagian juga dengan harga yang mungkin 1 jam 500, 600, lu main berempat atau berenam, lu masih bisa patungan kan sebenarnya. Kecuali lu mainnya sendiri ya. Iya. Ya kan sebenarnya masih di awal tuh sebenarnya menurut gue tuh masih possible dengan harga segitu. Tapi memang di awal pun gue sudah melihat bahwa ini olahraga memang untuk orang-orang yang pendapatan gaji income per bulannya ya 7 juta ke atas sih menurut gua atau 6 juta ke atas lah ya kan. Untuk main rutin gitu ya. Untuk main rutin. Kan kalau misalnya lu main di klub, lu lebih murah jatuhnya. Karena kan lu ada berapa belas orang kan. Tapi kalau misalnya lu sewa 2 jam dengan 4 orang atau dengan 6 orang itu lebih mahal kan. Sebenarnya sih cuma masalah ini aja sih, masalah perspektif orang-orang aja. Iya. Gitu. Dan Makanya sebenarnya perlahan juga surut ya stigma iya, itu. sekarang Udah mulai desentralisasi sih. sekarang lo nggak perlu antri 2 minggu, Iya. 1 bulan gitu ya kan. Ya akhirnya kan menyungsur sendiri kan. Dan akhirnya sekarang mau dapat lapangan tuh sekarang lumayan gampang. Iya. Gitu untuk lo bisa untuk bermain. Ada kok yang sekarang harga-harga lapangan per jamnya itu ada yang 250 sekarang lebih inilah Affordable lebih bisa lah. diterima, affordable banget. Terus 300 masih ada juga lapangan-lapangan yang harganya itu 600, Iya. 700 masih ada per jamnya. Cuma kan tidak bisa disamakan dengan harga-harga lapangan lain karena mereka mempunyai fasilitas yang top Ya. class lah. Ya kan ada beberapa lapangan padel yang fasilitasnya dia ada ice bednya bagus, Iya benar. ada kolam berenangnya. Changing roomnya bagaimana Betul, ini changing itu. roomnya bagus. Terus ada yang nyambung sama cafe sekarang mah. Ya, Jualan healthy food nah ini itu. Iya. kan bisa dijadikan salah satu tempat meeting. Iya. Ya nggak abis Edit main. value-nya di situ ya basically a business of its own lah jadinya. Betul, tergantung orangnya masing-masing ya. Benar, benar. Gitu, Bro. Kak, bentar aku mau pivot nih pertanyaan. Dengar-dengar Padel nih akan debut di Asian Games 2026 ya? Iya nggak sih? Iya, Aku jadi baca-baca. gini ya, perjalanan kita, apalagi saya waktu itu mematok target juga Pak Galih terutama ya, Iya. sebagai ketua umum padel, ketua umum perkumpulan padel di Indonesia, dia itu mempunyai mimpi untuk bisa berprestasi di Olimpiade 2032 di Brisbane, Australia. Oke. Target kita jangka panjang. Iya. Oke. Jadi kalau kita tarik ke belakang harus ada international multi event yang harus kita jajaki. Iya, steps ke atas sana Betul. ya. Yang pertama kita harus legit di mata nasional departemennya, Iya. di mata Kemenpora.
Ya. KONI, oke, untuk dalam negeri departemennya. Kemudian NOC KOI untuk internasional departemen di dalam negeri. Nah, kita berusaha untuk selalu mengesahkan dulu nih si federasinya kita di mata hukum. Kita disahkan sama KONI, kemudian kita disahkan sama Federasi Internasional Padel Dunia Oh, FIP. iya. Itu Oke. kita sudah di tahun 2024. Oh, oke. Itu Udah kita ya. sudah sah. Kemudian kita masukinnya dari tahun 2023. Tapi kita disahkan di 2024 itu. Tapi argonya kita baru bisa jalan di 2025. Baru bisa ikut kejuaraan-kejuaraan internasional event di luar undernya Federasi Internasional itu 2025. Makanya pertama kali saya jumping dulu ya. Kita ikut kejuaraan Asia Cup tahun lalu. Oh iya, dalam rangka Pertama itu kali, ya. pertama kali Indonesia ikut kejuaraan resmi internasional antar negara itu Asia Cup kemarin di Doha, Qatar. Oh, di Qatar. Ya, kita kirim tim putra dan tim putri. Tim putranya kita memang belum memberikan achievement yang baik, tapi kita terus berusaha untuk bisa membuktikan di tahun-tahun ke depan. Ya, baby steps lah pelan-pelan. Betul. Tim putri kita tidak menyangka kita bisa masuk semifinalis dan peringkat 3 di Asia. Bahkan kita mengalahkan Australia. Keren. Ya, nah panjangan dari itu kita itu ingin mensukseskan dan menuju ke SEA Games. Ya. SEA Games ya, yang pertama kan jadi kan kalau di negara itu jenjangnya itu SEA Games, Asian Games, Olympic. Iya. Multi eventnya ini kan. Nah, SEA Games ini kita sudah ASEAN masuknya di mana kalau ASEAN? ASEAN tuh SEA Games. Oh, SEA Games ya jatuhnya. Southeast Asia. Oh iya. Southeast Asia Games. Nah, SEA Games ini kita sudah berkonsolidasi, terus kita sudah menemukan solusinya juga untuk menuju SEA Games 2027 di Malaysia. Oke. Tahun ini di bulan Juni kita akan menggelar eksebisi untuk SEA Games menuju Asia, tapi di Thailand. Oh, oke, pre-event ya. Pre-eventnya dulu, ha. namanya SEA Cup. Oke. Southeast Asia Cup. Itu di Bangkok nanti di bulan Juni. Kita akan mengirimkan tim Indonesia putra dan putri. Nah, tahun ini juga kan Asian Games itu kan di Nagoya, Jepang kan. Iya, Aichi Nagoya itu ya. Tuh, tanggal 19 September. Iya. Kalau nggak salah sampai tanggal 28 lah, sekitar 2 mingguan lah. Nah, kemarin kita terus komunikasi dengan Federasi Internasional Padel Dunia. Pada saat tahun lalu FIP disahkan oleh Komite Olimpiade Dunia sebagai salah satu cabang olahraga resmi di dunia, Olimpik. Oke. Jadi langsung tuh mereka akselerasi ke Asian Games. Oke. Nah, Asian Games karena Jepang menjadi tuan rumah dan Jepang memiliki tim padel kuat pada saat ini di Asia. Ya. Untuk ceweknya dia kuat, untuk cowoknya juga dia lumayan bagus. Nah, Jepang akhirnya dia menginisiasi untuk padel itu menjadi olahraga istimewa yang dipertandingkan Oh, di untuk Asian Games. Asian Games ini. Ya, betul. Nah, Jadi highlight lah ya. Gitu. betul. Nah, otomatis karena dipertandingkan Indonesia terundang lah secara otomatis, ya kan? Secara otomatis kita terundang dan akhirnya, tapi sebelum secara official pemerintah memberikan arahan ke kita. Oke. Nah, Fast track lah ya jadinya. betul. Fast track. Fast track. Nah, jadi kita adalah di federasi sudah siap Oke. untuk mengirimkan atlet-atlet terbaik kita berlaga di Asian Games ini karena si padel itu dipertandingkan. Nah, kalau tidak salah kita sudah berkomunikasi dengan NOC KOI juga, Komite Olimpiade Indonesia. Kita sudah akan diresmikan di tahun ini sama KOI, NOC. Nah, setelah itu jabaran mengenai hasil kita menuju Asian Games akan dikeluarkan. Dan kita berharap Asian Games ini atlet-atlet padel di Indonesia bisa beraksi lah di sana karena kita sudah memiliki pemain-pemain yang cukup mumpuni untuk berkancah di level internasional. Amin. Amin. Semoga lancar ya Amin. jalannya ke situ. Amin banget. Gas lah Juni ya, Juni ini. Juni. Wah, ditunggu sih. Tapi ada satu lagi nih, Bro. Apa tuh? Agenda internasional event kita. Tahun ini juga? Tahun ini juga setelah Asian Games kita akan menuju World Cup. Oh. World Cup padel dunia kan.
Oke, berarti itu yang gelar Persatuan Padel tadi. Internasional, Internasional FIP tadi. ini. Ah. Jadi mereka akan bikin World Cup itu di bulan November. Oke, akhir tahun ya. Di bulan November. Tapi akan ada kualifikasinya dulu zona Asia Continental. Oh, sifatnya turnamen soalnya. Betul. Nanti akan kalau tidak salah 2, 3 atau 4 negara itu baru bisa maju ke World Cup final phase-nya. Nah, itu kita sudah mempersiapkan. Buat penyisihan. Betul, bahkan Pak Gali sendiri kemarin dengan seriusnya ya pada saat kita ada sirkuit Indonesia Padel Open seri pertama di Jakarta kemarin di Bandeha, dia mengundang pelatih asal Spanyol dan pelatih asal Jerman. Wih. 2 pelatih ini diplotting akan menjadi pelatih nasional Indonesia yang akan memegang timnas Indonesia di kejuaraan SEA Cup. Ya. Kemudian Asian Games dan juga World Cup. Nah itu salah satu keseriusan ya Pak Gali dengan segala daya dan upaya serta materi yang dia keluarkan untuk kemajuan padel di Indonesia sih. Wah, Itu saya salut sih, sih sama iya. dia. Parah, Apalagi dari Spanyol tadi ya, langsung dari source-nya tuh ya. Karena kita nggak bisa pungkirin bro, Iya. level kita tuh masih sini, Spanyol di sini bro. Kelingking sama telunjuk ya. Jadi ngejarnya tuh udah, wah mereka tuh lawan sama kita tuh kayak, ya maaf ya, lawan yang internasional, yang level kita pro-nya itu ya mungkin dia masih mengeluarkan tenaga sekitar 50-60% kali bro. Iya paham tapi. Iya. Sedangkan kitanya udah bang. Udah ngos-ngosan dulu. Dia ya. masih emang levelnya kejauhan bro. Iya. Masih jauh. Selain dari makanya. fisik dan ya stamina dan memang udah memiliki Iya. privilege dan akses ke olahraganya duluan juga. Betul. Karena kan balik lagi dia mungkin udah belasan tahun. Iya. Sedangkan kita kan baru berapa baru tahun. masuk. Baru masuk. Dan rata-rata jujur aja pemain-pemain kita tuh banyak yang switching dari tenis ke padel gitu. Dan kita nggak pernah memungkiri bahwa tenis adalah salah satu mother sportnya olahraga ini kan. Iya benar. Ya kan, no matter what, sumbangsi dari tenis tuh lumayan juga buat padel. Kak, aku jadinya mau nanya nih. Target PBPI ya buat 5 sampai 10 tahun ke depan kayak gimana nih? Dan aku punya pertanyaan fokusnya ke apakah buat anak-anak di daerah gitu ya, anak-anak muda di daerah nih. Kalau pengen jadi atlet padel nih kan udah ada jalurnya nih sebenarnya. Udah. Apakah bakal ada semacam jalur prestasi gitu ya atau karir yang realistis gitu di dalam lingkungan ini? Atau Kira-kira lu mau pindah profesi jadi atlet padel gitu. Wadah. Bisa kalau udah ada wadahnya kan. Tiba-tiba pindah gitu ya. Wadah. Masih muda kan dulu Masih kan. masih muda sih. Karena padel uniknya padel itu nggak ada batasan umur, bro. Ada atlet profesional umurnya hampir 50 tahun. Gitu ya? Ya, umurnya 48 tahun atau 49 tahun. Namanya Lamperti. Dia main di liga tertinggi padel di dunia. Asal mana dia? Premier Padel. Dia dari Spanyol. Oh iya pantas iya. Umurnya hampir 50 tahun. 50 Dia masih tahun ada di level itu, bro. Dan partnernya dia itu umurnya masih muda-muda, 25, 23. Masih gitu. setara gitu ya? Masih setara. Lo bayangin aja. Jadi lo masih terbuka banget untuk jadi atlet di padel di Indonesia. Wadaw. Jadi gini, kalau misalnya kita bicara mengenai program jangka panjang dari PBPI, kita sudah punya roadmap. Udah pasti masa bakti dari saya sendiri, Pak Gali terutama, kita kan 4 tahun sekali, gitu ya kan. Kalau kita diperpanjang dengan roadmap yang sudah kita buat, kita akan habis di tahun 2032 atau di 2033, which is sebenarnya kita punya target untuk membawa Indonesia ke level Olimpiade. Itu adalah salah satu target jangka panjangnya kita di 2032 ini. Ya. Oke. Nah, kenapa? Karena pencapaian seorang atlet adalah lo bisa bermain di Olimpik, bro. Iya, benar. Begitu lo main di Olimpik, ya, kebanggaan tuh lo tuh luar biasa, bro. Iya. Makanya kalau lo di luar negeri ya, lo bisa lihat nih atlet-atlet Olimpik kayak misalnya atlet renang Michael Phelps atau siapapun itu, mereka tuh punya tato loh. Gitu ya? Tato mereka tuh ring ada 5. Iya, ring Olimpiknya ya. Iya kan, logo ring Olimpik kan. ya. Even maksud gue, even lu nggak bisa dapetin medali ya, tapi begitu Partisipasi di situ itu udah another level of atlet ya menurut gue ya. Iya. Karena pengorbanan yang lu lakukan tuh gede banget, bro.
lu ninggalin keluarga untuk latihan, ya kan? Terus lu sacrifice dalam segi pergaulan. Iya sih. Lu ya gua nggak tahu lah ya, tapi yang pasti yang namanya lu keluar malam udah pasti lu limit tuh. Iya. Karena kan Nggak bisa kelayapan lagi tuh nggak ya. bisa dugem lagi bro. Ya kan nongkrong-nongkrong, anak nongkrong apa gitu kan lu Asli. susah kan. Iya. Karena lu harus jaga stamina. Iya. Oke. Nah, kita pengen punya atlet di masa depan yang bisa main di 2032 itu. Nah, makanya kita tarik ke belakang ini, di tahun ini, pertama kali kita bikin yang namanya youth kategori under 14 dan under 16. Kemarin kita bikin bro. Kemarin kita bikin di Bandeha, seri pertama untuk sirkuit Indonesia Padel Open. Antusiasmenya terutama untuk yang boys ya, tinggi bro. Iya. Bahkan yang harusnya di level umur, kan kita bikin 14 tahun sama 16 tahun kawan. 16 tahun sama 15 tahun itu udah bisa main tapi nggak bisa turun ke bawah. 14 tahun dia harus main tapi yang turun ke bawah. Ini ada anak usia 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun itu pada main di level 14 tahun. Dan lucu banget, kecil-kecil gitu. Dianterin sama ibunya gitu ya kan. Yang gue salut adalah parent-nya. Mereka support banget. Iya, supportive support ya. banget, Keren. support banget. Tapi itu bisa menjadi salah satu bumerang juga. Kadang-kadang kan mama sama bapak-bapak ini kan lebih atlet ambis, lebih ambis merekanya daripada anaknya gitu ya kan. Iya, Itu yang bahayanya gitu ya kan. Nah, itu dia. Harusnya sehat lah ya. Betul, makanya kita itu membuat program atau roadmap jangka panjang yang sangat relevan gitu. Yeah. Bikin youth, bikin kategori yang namanya Secret National untuk pro-nya. Kemudian Pak Gali punya inisiasi untuk membuat Liga Padel. Liga Padel itu nanti akan dibentuk yang namanya tim. Iya. Tim berisi beberapa pair, dimainkan tuh ke beberapa kota. Nanti kota provinsi-provinsi yang punya istilahnya tuh bohir ya atau bos ya. Itu dia misalnya bikin klub, oke? Dia bikin klub, ya dia bisa transfer pemain gitu. Yang itu kan akan membuat sirkulasi bisnis tuh jalan. Iya. Brandingan ya kan, terus endorsement, gaji salary ya kan, transfer pemain, dan pemain itu sendiri nanti akan jadi sejahtera di masa depannya gitu. So buat saya adalah roadmap masa depan ke depannya itu, dan juga Pak Galih punya aiming ke depannya ya, pemain-pemain ini bisa lebih tenang dan fokus mereka itu bermain paddle, oke, untuk mengejar cita-cita mereka. Jadi arahnya tuh ke profesional. Keren. Yang nantinya pemain-pemain itu ya mereka Who knows ya, siapa tahu bisa bertanding. kontrak dengan brand bisa, ya siapa tahu gitu ya kan. Saya mempunyai mimpi satu pemain, misalnya pemain terbaik di Indonesia, dia dikontrak misalnya sama salah satu brand nih, brand padel di Indonesia. Contoh misalnya sekarang nih kalau untuk lokal ada yang namanya Juaraga. Brand padel ya kan, dia sudah mulai fokus ke sana. Mungkin ada brand-brand lokal lainnya yang bisa, maaf ya gue sebut ini ya, nggak apa-apa, sebut brand ya. Brand-brand lokal lainnya akan ini, mereka dikontrak 1 tahun misalnya berapa? Misalnya 5M, 10M pemain, itu kan luar biasa. Mereka bisa bersaing dengan atlet-atlet bulu tangkis, yang mana mereka dikontrak sama salah satu brand dengan total nominal yang luar biasa. Saya pernah ada salah satu legenda badminton Indonesia yang luar biasa terkenal. Dia itu pensiun aja masih dikontrak sama salah satu brand badminton. Kalau nggak salah itu 1 tahun tuh 5-10M. Itu lumayan banget sih. Bro, 5-10M lu udah nggak main. Ya nggak? Lu cuma main laga eksibisi yang hahaha 1 tahun dibayar 5-10M. Gua sih mau banget. Nah, jadi gue pinginnya ke depannya pemain padel di Indonesia itu kayak gitu bro. Jadi mereka tuh udah nggak mikir lagi. Iya benar. Ya kan? Dan ada banget jalurnya gitu. Sekarang ada potensinya. Sekarang kan mereka nih sebagai, ya jujur ya, mereka sebagai atlet, mereka dapat duit banyak sebenarnya. Tapi dapat dari mana? Dari ngelatih bro. Benar. Jam ngelatih mereka itu tuh 1 jam itu termasuk mahal bro untuk ukuran pelatih yang ada di racket tenis ya, atau racket atau apapun itu. 1 jam itu malah pemain lokal kita ada yang 1 jamnya itu 2 juta bro. 1 jam bro latihan sama dia 2 juta, pelatih lokal ya. Terus yang paling murah pelatih yang biasa-biasa lah
itu 500.000, Iya. ya kan? Kalau kalian bisa misalnya 10 jam ngelatih konsisten, contohnya 500.000, 10 jam aja lu satu hari dapat 5 juta bro. Iya. Ya enggak, lu kali 1 bulan. Ya, itu dari ngelatih. Nah, kita, Pak Gali terutama, itu pingin atlet-atlet yang profesional di kita, itu fokusnya udah bertanding aja. Iya. Bertanding latihan dengan apa? Ya makanya salah satunya kita membenahi infrastruktur pertandingan, liganya dan lain-lain, supaya atlet-atlet itu menjadi sejahtera dan makmur, pikirannya cuma gue tanding. Iya. Dia jadi nggak mikirin, mau tanding, gue ngelatih dulu deh. Gitu Udah nggak kan, ada kasihan kan. distraction lagi, Nah, iya. arah kita ke sana bro. Paham. Nah, makanya menurut gue sih roadmap saat ini yang sudah clear dari Pak Gali adalah yang pasti jangka panjang atlet-atlet kita harus berprestasi di Olimpiade. At least kita bisa berpartisipasi di sana, dan bukan cuma berpartisipasi, tapi kita mungkin bisa masuk ke quarter final lah, Amin. semifinal lah, amin banget kan? Amin banget. Nggak ada yang nggak mungkin boleh lah. ya kan? Iya, ya kan? nggak ada yang mungkin. Kalau kita punya mimpi gitu ya kan? Asli. Amin paling serius lah buat Betul. Indonesia. Terus pemain-pemain kita sudah memiliki pendapatan yang tinggi dari cuma bertanding, nggak cuma dari latih bro. Itu bro, mimpi kita, terutama mimpi Pak Gali. Pertanyaan terakhir nih, closing statement buat para Mindshifters. Dari Kak Bugi sendiri nih, apa pesan buat anak muda ya yang tertarik gitu, yang mungkin sebelumnya taunya padahal tuh hanya sebagai social sport, tapi ternyata ada jalur menjadi atletnya beneran nih gitu. Apa pesan buat anak muda yang tertarik tapi merasa mungkin untuk dia tuh what steps should they take, atau merasa untuknya tuh olahraga ini belum sepenuhnya terjangkau gitu. Ada Gue boleh kasih dua pemikiran gue, atau istilahnya curahan hati gue lah istilahnya. Dua insight ini. Silakan. Satu untuk yang profesional atlet, yang kedua untuk anak muda yang pengen berbisnis di padel. Oh iya. Boleh ya? Boleh banget. Oke. Boleh banget. Oke, jadi gue pengen Dua mindset nih ya, berarti betul, dua dua mindset mindset. Yang satu adalah dari segi profesional kan. Segi profesional adalah ya buat kalian yang benar-benar memang memiliki skill luar biasa di tangan dalam bermain padel. Gue rasa sih kalian sudah harus berpikir secara full ya, karena kembali lagi Perkumpulan Besar Padel Indonesia itu kita sedang bersinergi dengan beberapa departemen di negara, departemen pendidikan, tenaga kerja, terus imigrasi juga, pariwisata dan lain-lain. Kenapa dengan departemen ini? Karena ini berkaitan semuanya bro. Dengan pendidikan kita ingin memberikan program beasiswa. Ya kan, kalau pemain-pemain contoh yang youth kemarin nih yang kita mainkan, kalau mereka misalnya berada di posisi 1-2, kita kan memberikan piagam, sertifikat. Nah, piagam itu bisa menjadi salah satu jalur prestasi pada saat mereka masuk sekolah. Oh iya benar. Dan aimingnya, siapa tahu aja mereka bisa mendapatkan keringanan dalam bayar sekolah kan. Iya. Itu yang kita sedang lakukan. Di perkuliahan juga. Jadi intinya adalah olahraga ini sangat serius kita jalankan, bukan cuma sekedar olahraga FOMO. Karena keseriusan itu kita buktikan dengan kompetisi-kompetisi yang serius kita jalankan. Terus international event yang kita jalankan. Terutama pada saat ini setelah kita menghandap kepada Pak Menteri olahraga, Bapak Erick Thohir, kemarin kita diterima, dia bicara seperti ini. Pemerintah mendukung 100% olahraga ini menjadi salah satu olahraga prestasi di Indonesia yang akan mewakili Indonesia dan mengharumkan nama baik Indonesia. Jadi buat gua, generasi muda yang memang memiliki skill istimewa dan juga memiliki kemauan keras, semangat tinggi, jangan pernah ragu untuk terjun di keseriusannya di olahraga padel ini. Nah, yang kedua, gue ingin menghimbau kepada anak-anak muda, generasi pebisnis muda atau pebisnis padel lainnya. Ya lo nggak perlu ragu untuk berinvestasi di olahraga ini. Dalam hal misalnya saat ini kan yang marak lapangan, yang kedua aparel. Oh iya. Oke. Sportswear ya. Betul. Yang ketiga equipment lain kayak raket, kemudian bola dan aksesoris lainnya. Ya itu punya potensi sendiri-sendiri. Tapi dari Pak Gali, dari saya sendiri, dari Federasi Padel Indonesia, kita menghimbau segala sesuatu yang kalian jalankan itu harus sesuai dengan aturan-aturan yang ada di negara. Contoh kecil adalah pada saat kalian membangun lapangan, pastikan semuanya itu
apa namanya, sesuai. Jangan sampai nanti ada suratnya tidak lengkap, izin dengan masyarakatnya kurang baik. Kita sangat mendukung olahraga ini di Indonesia. Kita mendukung juga program pemerintah. Tapi balik lagi, olahraga adalah menyenangkan. Iya. Jadi jangan sampai merugikan pihak-pihak lain. Itu sih bro. Dari gua 2 tanggapan yang mungkin statement yang sedikit banyak. Yang kedua mungkin agak melenceng. Tapi intinya adalah Perkumpulan Besar Padel Indonesia itu selalu mensupport masyarakat dan juga selalu akan Movementnya. mendukung dan mengikuti aturan dari pemerintah. Ya. Thank you banget Kak Budi Sama-sama, Setiawan atas kehadirannya di Mind Shift. Sama-sama. Jadi atlet kan? Waduh. Saya atlet nyanyi sama main piano aja untuk saat ini. Untuk saat ini. Begitulah obrolan kita bersama Kak Bugi dari PBPI. Ya, begitulah Mind Shifters. Olahraga tuh memang selalu berkembang mengikuti zaman ya. Tapi yang menentukan bukan cuma tren tadi, Yep. yang menentukan adalah aksesibilitas, partisipasi, dan apakah semua orang itu memiliki opportunity yang sama untuk bisa ikut bermain. Terima kasih banyak kepada Kak Bugi atas insight-nya tadi dan sharing sessionnya banyak banget dan cukup intensif ya tadi soal seluk-beluknya padel. Dan buat Mind Shifters, nextnya sekarang pertanyaannya tuh bukan cuma mau coba padel atau enggak, tapi apakah kita mau menjadi bagian dari pertumbuhan movement ya, atau cuma jadi penonton hype-nya doang. Ya. Gua Kavin Sultan signing out for Mind Shift by Hyperbuzz. Dah.